Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang pasal 37 sampai 44 yang membahas mengenai pendidikan dan atau pelatihan. Sebelum masuk ke materi, berikut adalah anggota kelompok kami. Etika dalam pendidikan psikologi memiliki peran penting karena proses pembelajaran tidak hanya membentuk pengetahuan, tetapi juga membangun integritas dan profesionalisme calon psikolog. Oleh karena itu, pendidik dan pelatih wajib menjalankan tugasnya secara etis dan bertanggung jawab. Kode Etik Psikologi Indonesia melalui pasal 37 sampai 44 mengatur prinsip-prinsip etis dalam konteks pendidikan dan pelatihan, seperti keadilan dalam penilaian, hubungan profesional yang sehat, serta perlindungan hak peserta didik. Pemahaman terhadap pasal-pasal ini penting agar proses pendidikan berlangsung secara adil, bermartabat, dan menjunjung tinggi nilai-nilai profesional psikologi. Pasal 37 Kode Etik Psikologi Indonesia memuat pedoman umum mengenai pendidikan dan atau pelatihan. Ayat pertama, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tingkah laku individu atau kelompok atau komunitas yang bertujuan membawa ke arah yang lebih baik melalui upaya pengajaran dan atau pelatihan. Yang kedua, pendidikan dalam pengertian ini termasuk pendidikan bergelar atau non-gelar. Pendidikan bergelar yaitu program pendidikan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan non-gelar adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi, HIMSI, Asosiasi Ikatan Minat dan atau Praktik Spesialisasi Psikologi, atau lembaga lain yang kegiatannya mendapat pengakuan dari HIMSI. Ayat ketiga, pelatihan adalah kegiatan yang bertujuan membawa ke arah yang lebih baik, yang dapat dilaksanakan oleh perguruan tinggi, HIMSI, Asosiasi atau Ikatan Minat, dan atau Praktik Spesialisasi Psikologi, atau lembaga lain yang kegiatannya mendapat pengakuan dari HIMSI. Pasal 37 Kode Etik Psikologi membahas mengenai pedoman umum pendidikan dan atau pelatihan. Pasal ini juga menekankan bahwa pendidikan dan atau pelatihan dalam bidang psikologi harus bertujuan mengubah sikap atau perilaku serta membawa ke arah yang lebih baik. Pendidikan dapat berupa pendidikan bergelar yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi atau pendidikan non-gelar serta pelatihan yang dilakukan oleh perguruan tinggi, HIMSI, asosiasi atau ikatan minat dan atau praktik spesialisasi psikologi, serta lembaga lain yang kegiatannya telah diakui oleh HIMSI. Semua kegiatan pendidikan dan atau pelatihan hanya sah dilakukan apabila telah diakui HIMSI, guna menjaga mutu, kredibilitas, keakuratan, dan etika profesional psikologi. Pengakuan dan pengawasan HIMSI juga berfungsi untuk memproteksi ilmu, praktisi, dan umat manusia dari sikap tidak profesional ataupun penyalahgunaan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan dan atau pelatihan. Baik, selanjutnya pasal 38. Di dalam pasal 38 terdapat 4 ayat, di mana ayat pertama mengatur tentang perencanaan program yang relevan, yaitu psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang bertanggung jawab atas program pendidikan atau pelatihan wajib memastikan bahwa program yang disusun memberikan pengetahuan yang tepat, menyediakan pengalaman yang layak, dan juga sesuai dengan kebutuhan peserta. Kemudian ayat kedua mengatur mengenai kejelasan materi dan evaluasi. Penyusunan program harus memuat materi yang jelas, dasar evaluasi yang transparan, penjelasan tentang pengalaman belajar yang akan diberikan. Kemudian, modifikasi program diperbolehkan jika diperlukan, asalkan peserta diberi informasi terlebih dahulu agar dapat menyesuaikan diri. Ayat ketiga mengatur mengenai berbasis ilmiah dan etis, di mana program pendidikan atau pelatihan harus berdasarkan teori dan bukti ilmiah, berorientasi pada kesejahteraan peserta, dan jika menggunakan program orang lain, wajib mendapatkan izin atau mencantumkan nama penyusun aslinya. Di ayat 4 mengatur tentang desain dan laporan profesional, di mana psikolog atau ilmuwan psikologi wajib membuat rencana pendidikan berdasarkan teori yang relevan, menyusun desain pembelajaran sesuai standar ilmiah dan etik, dan melaksanakan dan melaporkan hasil kegiatan secara profesional dan juga dapat dipertanggungjawabkan.
Pasal 39 Psikologi Indonesia yang berisi tentang keakuratan pendidikan dan pelatihan yang berbunyi, psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah yang tepat guna memastikan rencana pendidikan dan atau pelatihan berdasarkan perkembangan kemajuan pengetahuan terkini dan sesuai dengan materi yang akan dibahas serta berdasarkan kajian teoretik maupun bukti-bukti empiris yang ada. Selanjutnya ada pasal 40 mengenai informed consent dalam pendidikan dan atau pelatihan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memperoleh persetujuan untuk melaksanakan pelatihan sebagaimana yang dinyatakan dalam standar informed consent, kecuali jika a. pelaksanaan pelatihan diatur oleh peraturan-peraturan pemerintah atau hukum. B. Pelaksanaan dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan, kelembagaan, atau organisasi secara rutin, misal syarat untuk kenaikan jabatan. Pasal 40 mengatur bahwa psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memperoleh persetujuan yang diinformasikan atau informed consent dari para peserta sebelum melaksanakan kegiatan pendidikan atau pelatihan. Persetujuan ini penting untuk memastikan bahwa peserta memahami tujuan, prosedur, manfaat, serta potensi risiko dari kegiatan yang diikuti. Namun, kewajiban ini tidak berlaku dalam dua kondisi, yaitu apabila pelatihan tersebut merupakan kewajiban yang diatur oleh peraturan perundang-undangan atau jika pelatihan dilakukan secara rutin sebagai bagian dari kegiatan institusional atau organisasi, seperti pelatihan yang menjadi syarat untuk kenaikan jabatan. Dalam konteks tersebut, pelatihan dianggap sudah menjadi bagian dari sistem yang diketahui dan disetujui oleh peserta. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pasal 41 tentang pengungkapan informasi peserta pendidik dan atau pelatihan. Di dalam pasal 41 ayat 1 mengenai perlindungan peserta, yaitu psikolog harus melindungi peserta dari bahaya atau konsekuensi buruk jika mereka ikut atau memilih keluar dari kegiatan. Di sini berarti bahwa psikolog mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa orang yang ikut atau tidak jadi ikut, dalam artian berhenti di tengah jalan dalam kegiatan yang mereka adakan, seperti pendidikan atau pelatihan, tidak mengalami hal-hal yang merugikan atau tidak menyenangkan. Contohnya seperti seorang psikolog yang mengadakan pelatihan tentang manajemen stres harus memastikan bahwa materi pelatihan tidak justru membuat peserta merasa semakin tertekan. Jika ada peserta yang merasa tidak nyaman dan ingin berhenti, psikolog harus menghargai keputusannya tanpa memberikan tekanan atau konsekuensi negatif. Untuk ayat 2, di sini menerangkan bahwa larangan meminta informasi pribadi, seperti psikolog tidak boleh memaksa peserta mengungkapkan informasi pribadi yang sensitif, kecuali jika informasi tersebut penting untuk membantu peserta secara khusus. Tetapi untuk ayat 2 ini memiliki pengecualian, yaitu seperti aturan ini tidak berlaku jika informasi pribadi tersebut memang sangat penting dan relevan untuk membantu peserta mengatasi masalah atau memahami diri mereka dalam konteks pelatihan tersebut. Contohnya dalam ayat 2 ini adalah dalam pelatihan umum tentang komunikasi, psikolog tidak boleh tiba-tiba meminta peserta menceritakan detail trauma masa kecil mereka. Namun, dalam kelompok terapi untuk korban trauma, berbagai pengalaman pribadi mungkin menjadi bagian penting dari proses pemulihan. Dalam ayat 3, mengungkapkan informasi sensitif. Jika harus mengungkapkan informasi pribadi yang sulit, harus dilakukan oleh pelatihan profesional untuk memastikan manfaatnya dan menjaga kerahasiaan agar informasi tidak disebarluaskan. Tujuannya agar penyampaian informasi ini benar-benar bermanfaat bagi peserta, tidak menimbulkan dampak buruk, dan yang sangat penting, informasi pribadi tersebut tidak dibocorkan atau dibicarakan di luar konteks kegiatan tersebut oleh siapapun yang terlibat. Contohnya, dalam ayat 3 ini, seperti dalam sesi konseling kelompok untuk orang dengan masalah kecemasan, jika ada peserta yang perlu berbagi pengalaman traumatis, psikolog yang memimpin sesi tersebut harus memiliki keahlian untuk memfasilitasi proses ini dengan aman dan menjaga kerahasiaan informasi tersebut dari peserta lain di luar sesi.
Selanjutnya ada pasal 42 tentang kewajiban peserta pendidikan dan atau pelatihan untuk mengikuti program pendidikan yang disyaratkan. Bila suatu pendidikan dan atau pelatihan atau suatu kegiatan merupakan persyaratan dalam suatu program pendidikan dan atau pelatihan, maka penyelenggara harus bertanggung jawab bahwa program tersebut tersedia. Pendidikan dan atau pelatihan yang disyaratkan tersebut diberikan oleh ahli dalam bidangnya yang dapat tidak berhubungan dengan program pendidikan dan atau pelatihan tersebut. Berdasarkan isi pasal 42, dapat disimpulkan bahwa dalam setiap kegiatan pendidikan atau pelatihan psikologi mensyaratkan adanya program tambahan. Pihak penyelenggara memiliki tanggung jawab penuh untuk menyediakan kegiatan tersebut secara layak. Hal ini bertujuan agar peserta didik atau pelatihan tidak mengalami hambatan dalam pemenuhan persyaratan akademik maupun profesional. Penyelenggara kegiatan wajib tersebut harus dilakukan oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidangnya, meskipun tidak termasuk dalam jajaran pengajar utama dari program tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya jaminan mutu dalam pelaksanaan pendidikan dan atau pelatihan. Dengan demikian, peserta pendidikan dan atau pelatihan harus mengikuti seluruh kegiatan yang disyaratkan, sementara penyelenggara wajib memastikan bahwa kegiatan tersebut tersedia, relevan, dan dipandu oleh profesional yang tepat, karena dapat mencerminkan prinsip tanggung jawab, transparansi, serta komitmen terhadap kualitas dan keberlanjutan pendidikan psikologi. Pasal 43. Penilaian kinerja peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang disupervisi. Ayat 1. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam bidang pendidikan, pelatihan, pengawasan atau supervisi menetapkan proses yang spesifik dan berjadwal untuk memberikan umpan balik kepada peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang disupervisi. Informasi mengenai proses tersebut diberikan pada awal pengawasan. Artinya, psikolog yang bertindak sebagai pendidik atau supervisor wajib memiliki sistem evaluasi kinerja yang jelas, terjadwal, dan juga sistematis. Umpan balik harus diberikan secara teratur, bukan menunggu akhir masa supervisi atau berdasarkan subjektivitas semata. Prosedur evaluasi ini harus disampaikan sejak awal, agar peserta atau supervisi tahu apa yang akan dinilai, bagaimana, dan juga kapan. Ayat 2. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengevaluasi kinerja peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang disupervisi berdasarkan persyaratan program yang relevan dan telah ditetapkan sebelumnya. Artinya, evaluasi harus berbasis pada kriteria yang objektif dan telah ditentukan di awal sesuai kurikulum atau silabus pelatihan. Dosen, supervisor, atau pelatih tidak boleh mengubah standar penilaian secara sepihak atau menilai berdasarkan faktor pribadi, relasi, atau perasaan. Pasal 44 mengenai keakraban seksual dengan peserta pendidikan, pelatihan, atau orang yang disupervisi. Ayat pertama yaitu psikolog dan ilmuwan psikologi tidak terlibat dalam keakraban seksual dengan peserta pendidikan, pelatihan, orang yang disupervisi, orang yang berada di agensi atau biro konsultasi psikologi, pusat pelatihan atau tempat kerja di mana psikolog dan ilmuwan psikologi mempunyai wewenang akan menilai atau mengevaluasi mereka. Ayat kedua yaitu bila hal di atas tidak terhindari karena berbagai alasan, misal karena adanya hubungan khusus yang terbawa sebelumnya, tanggung jawab tersebut harus dialihkan pada psikolog atau ilmuwan psikologi lain yang memiliki hubungan netral dengan peserta untuk memastikan objektivitas dan meminimalkan kemungkinan negatif pada semua pihak yang terlibat. Salah satu contoh kasus pelanggaran Kode Etik Psikologi Indonesia bab 8 mengenai pendidikan dan atau pelatihan, yaitu kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang dosen dari Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Semarang yang juga menjabat sebagai kepala laboratorium di fakultas tersebut. Pelaku dicopot dari jabatannya setelah terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap 4 mahasiswi. Kasus ini dilaporkan pada 13 Desember 2024 dan ditangani oleh Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Negeri Semarang
yang menyimpulkan bahwa pelaku melakukan sentuhan fisik yang tergolong kekerasan seksual tingkat sedang. Terduga pelaku mengelus leher, mencubit pinggang, mengelus punggung, dan punggung tangan mahasiswi-mahasiswi tanpa konsen. Terduga pelaku disebut menganalogikan tindakannya sebagai ketidaksengajaan, bentuk support system, hingga mengatasnamakan hipnoterapi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024, pelaku dijatuhi sanksi berupa pencopotan jabatan dan larangan menduduki posisi apapun selama 2 tahun. Hasil analisis kasus. Kasus ini menggambarkan pelanggaran serius terhadap Kode Etik Psikologi Indonesia dalam konteks pendidikan dan pelatihan, khususnya berkaitan dengan tindakan pelecehan seksual oleh seorang oknum dosen kepada mahasiswinya. Kasus ini melanggar pasal 37 karena tujuan pendidikan dalam psikologi seharusnya untuk meningkatkan kualitas peserta didik. Tindakan pelecehan seksual justru berdampak buruk secara psikologis dan bertentangan dengan tujuan tersebut. Kasus ini juga melanggar pasal 38 karena program pendidikan harus memberikan pengalaman yang layak dan menjamin kesejahteraan peserta. Pelecehan dengan dalih hipnoterapi tidak hanya melanggar standar etik, tetapi juga merusak pengalaman pendidikan. Selain itu, kasus ini melanggar pasal 40 karena pelatihan harus dilakukan atas dasar persetujuan atau informed consent. Tindakan fisik terhadap mahasiswi tanpa persetujuan jelas melanggar prinsip. Kasus ini juga melanggar pasal 41 karena psikolog wajib melindungi peserta dari dampak negatif. Dalam kasus ini, pelaku justru menjadi sumber trauma. Selain itu, tidak diperbolehkan meminta informasi pribadi sensitif tanpa alasan etis yang jelas, yang juga dilanggar oleh pelaku. Kasus ini melanggar pasal 44 karena pasal 44 sendiri melarang segala bentuk keakraban seksual dengan peserta pendidikan. Pelecehan yang dilakukan merupakan pelanggaran langsung terhadap pasal ini. Secara keseluruhan, tindakan pelaku bertentangan dengan prinsip dasar etika profesi psikologi, yang mana merugikan peserta didik secara psikologis dan mencemari tujuan pendidikan dalam bidang psikologi. Kesimpulannya, Kode Etik Psikologi Indonesia pasal 37 hingga 44 mengatur etika dalam pendidikan dan pelatihan psikologi dengan menekankan tanggung jawab profesional, dasar ilmiah, kejujuran akademik, pelindungan peserta didik, serta batas relasi pendidik dan peserta. Kasus pelecehan oleh dosen menunjukkan pelanggaran pasal 44 dan dampaknya terhadap keamanan peserta didik serta citra profesi. Kode etik ini bukan sekedar aturan, tetapi juga landasan moral untuk menciptakan pendidikan yang etis, ilmiah, dan berorientasi pada kesejahteraan manusia. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai pasal 37-44 dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.